Hai semuanya, kamu tahu nggak? Kalau cuma ada 3.000-an psikolog di antara 273 juta orang di Indonesia. Aku ngerti banget, nggak semua orang di Indonesia bisa punya waktu, apalagi energi, untuk serius mikirin kesehatan mentalnya. Apalagi bisa punya akses ke psikolog ataupun psikiater. Kesibukan kita sehari-hari ditambah dengan terbatas sejumlah tenaga profesional bikin kita kadang cenderung nebak-nebak sendiri nih. Kalau ditanya dirinya tuh lagi ngerasa baik-baik aja apa enggak sih? Padahal nebak-nebak sendiri atau istilah umumnya self-diagnose ini bahaya banget untuk kesehatan kita. Dan nggak cuma mental. Dr. Srini Pillay, asisten profesor psikiatri di Harvard Medical School, pernah nulis artikel yang sangat penting tentang bahayanya self-diagnose. Dan ini dia beberapa di antaranya. Yang pertama, kita bisa jadi enggak mendeteksi diagnosis medis. Misalnya adalah panic disorder. Bisa jadi menyebabkan hipertiroid atau detak jantung yang gak wajar. Hal-hal seperti ini yang kita nggak bisa tahu nih dari self-diagnose doang. Contoh lainnya adalah tumor otak yang biasa hadir bersama dengan perubahan dalam perilaku, psikosis, ataupun bahkan depresi. Kedua, dengan kita sering self-diagnose, kita bisa membuat posisi atau image dokter di dalam pikiran kita jadi lemah. Kalau di pikiran kita, dokter itu nggak sepenting itu, kita jadi cenderung kurang percaya. Dan akhirnya kita nggak memberikan informasi yang lengkap pas beneran ke psikolog ataupun psikiater. Akibatnya, hal ini bisa mempersulit mereka untuk membuat diagnosis yang akurat dan juga ngebantu kondisi kita. Yang ketiga, kita bisa melewatkan diagnosis komorbid, di mana dua sindrom atau lebih terjadi di orang yang sama. Misalnya seseorang yang merasa anxiety mikir bahwa dia punya anxiety disorder aja. Tapi bisa jadi anxiety disorder ini nutupin depressive disorder yang parah. Karena 2/3 kasus dari anxiety disorder itu disertai dengan depresi juga. Yang keempat, kita bisa ngerasa kondisi kita tuh lebih parah daripada kondisi sebenarnya. Dan bisa ada-adain simptom yang sebenarnya nggak kita derita. Ini bisa memperburuk keadaan karena kita bisa jadi lebih khawatir. Dan yang terakhir, self-diagnose itu bisa bikin kita merasa bahwa sindrom yang kita derita bukan suatu masalah. Padahal bisa jadi itu udah ngeganggu kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang penderita delusional disorder ngerasa dirinya nggak berdelusi. Padahal bisa aja dia juga ngalamin paranoid atau delusinya ini bisa ngeganggu orang-orang sekelilingnya. Nah, buat yang belum tahu juga, di dunia akademik saat ini sebenarnya ilmu psikologi itu lagi ngalamin yang namanya replication crisis, di mana penelitian-penelitian lama lagi ditelusurin ulang muatan risetnya. Lumayan banyak penelitian lama di psikologi yang sekarang sebenarnya udah nggak berlaku karena ternyata penelitiannya nggak akurat. Bahkan ya, ada seorang peraih Nobel Prize yang namanya Daniel Kahneman yang bilang bahwa bukunya yang populer banget judulnya Thinking Fast and Slow bisa jadi sekarang nggak akurat. Dan jangan ngandelin penelitian-penelitian psikologi yang ada di buku itu. Itu menurut beliau. Kalau kamu self-diagnose dan salah baca artikel karena artikelnya menggunakan penelitian yang lama, bisa jadi loh, tindakan yang kamu ambil jadinya nggak akurat dan malah memperparah kondisi kamu. Buat kamu yang sekarang lagi ngerasa nggak baik-baik aja, aku rekomen kamu untuk konsultasi ke tenaga profesional dan bukan self-diagnose. Aku sendiri udah rutin loh ngelakuin hal ini dan aku ngerasa karena aku sadar dan aware tentang kondisi aku dan aku nggak malu untuk yang namanya konsultasi ke profesional. Sekarang aku ngerasa aku lebih bisa mengenal diri aku sendiri dan aku juga jauh lebih baik dibanding aku yang dulu belum mengenal diriku karena aku masih takut untuk ke profesional. So untuk teman-teman di rumah jangan pernah kalian untuk self-diagnose sendiri ya. Self-diagnose sendiri ya masa berdua. Oh iya.
So, untuk teman-teman sekalian, jangan pernah untuk self-diagnose atas apa yang kamu rasakan atau kondisi kalian sekarang. Nah, mendingan kalian serahkan kondisi kalian dan juga curhatan kalian ini ke profesional yang capable untuk menangani kondisi kalian.